Salam sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur karena kita bisa kembali dalam program belajar Alkitab Renungan satu pasal satu hari. Nah, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kejadian pasalnya yang ke-23. Sebuah kisah tentang bagaimana Abraham sedang berada dalam kondisi berkabung. Dia sedang berkabung karena istrinya Sarah telah meninggal dunia. Dari sini kita akan melihat beberapa fakta dan kita akan mempelajari beberapa hal dari pasal ini. Nah, sebelum kita merenungkannya, mari kita nyanyikan pujian nomor 328 dari KPPK, Jiwaku Tenanglah. Sewaktu hidupku tenang dan aman, ataupun susah menimpa, ku dimanapun Tuhan yang menuntun jiwaku, tenanglah. Jiwaku seberapa besar pun badai yang kita alami dalam hidup kita, kita bisa tetap tenang karena Tuhan ada beserta dengan kita. Firman Tuhan hari ini kita renungkan terambil dari Kejadian pasal 23. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dan sama-sama membacanya dan merenungkannya. Kejadian pasal 23 ayatnya yang pertama. Sarah hidup 127 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Di dalam Alkitab, satu-satunya wanita yang dituliskan umurnya ketika dia telah meninggal atau ketika ia meninggal dunia adalah Sarah. Ini salah satu fakta di dalam Alkitab. Dan pada saat itu umurnya sudah 127 tahun, yang berarti Abraham umurnya 137 tahun, dan Ishak sendiri umurnya 37 tahun. Jadi Ishak sudah bisa dikatakan seorang yang dewasa. Dan di sini nantinya Abraham akan kita lihat hidup 38 tahun lagi setelah Sarah meninggal dunia. Nah, ayat 2, kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron. Dan di sini kita melihat ternyata mereka sudah pindah dari Beersheba ke Hebron. Waktu Ishak lahir, mereka masih di Beersheba, sekarang mereka sudah pindah ke Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Ayat 3, sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het. Nah, orang Het adalah orang yang tinggal di tanah Kanaan, secara khusus di daerah Hebron. Nah, orang Het di sini berbeda dengan orang Het yang nantinya kita baca di dalam Alkitab juga, yang berada di sebelah utara dari tanah Kanaan. Nah, orang Het di sini lebih tertuju kepada orang-orang yang awal sekali tinggal di Kanaan. Oke, dan di sini Abraham datang kepada mereka. Mengapa Abraham datang kepada mereka? Di sini kita akan melihat bagaimana Abraham bersikap kepada orang-orang yang ada di sekitarnya pada saat di mana dia masih sebagai orang asing di dalam bangsa tersebut. Ayat 4, aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu. Nah, budaya pada masa itu adalah setiap orang pasti mau menguburkan orang yang ia kasihi di
tanah kelahirannya atau di kampung halamannya. Nah, Abraham berasal dari Mesopotamia. Nah, kalau dia masih menganggap Mesopotamia adalah tanahnya atau milik pusakanya, dia akan membawa Sarah untuk ke Mesopotamia untuk dikuburkan di sana. Tetapi di sini kita melihat bagaimana Abraham memandang dengan iman setelah Tuhan memberitahukan kepada dia bahwa tanah ini adalah milikmu dan milik keturunanmu. Dia mau untuk menguburkan Sarah di tanah tersebut. Ini menunjukkan betapa Abraham begitu percaya akan janji Tuhan kepada dia. Dan apa yang dia lakukan di sini juga menunjukkan kepada kita bahwa Abraham bukan orang yang dikatakan beriman, tetapi bertindak ceroboh. Karena kalau kita mengatakan Abraham bertindak ceroboh, dia akan mengatakan kepada orang Het bahwa tanah ini sudah diberikan Tuhan kepada aku dan kepada nenek moyangku. Aku bebas untuk menguburkan istriku di mana saja yang aku mau. Abraham memiliki iman. Dan iman yang dia terima daripada Tuhan, yang dia berikan kepada Tuhan, itu ditunjukkan dari kesabarannya di dalam menantikan jawaban daripada Tuhan. Dan di saat yang sama percaya bahwa janji itu akan terjadi, akan digenapi oleh Tuhan sendiri. Oleh karena itu di sini Abraham menunjukkan dia tidak mau ceroboh. Dia mau sabar menunggu di mana Tuhan akan memberikan tanah itu menjadi miliknya dan milik keturunannya. Sehingga nantinya dia tidak perlu membayar untuk kuburan istrinya maupun keluarganya. Tetapi karena saat ini Tuhan belum melakukan itu, dia pun tetap percaya bahwa suatu hari nanti tanah itu akan diberikan kepada dia dan keturunannya. Oleh karena itu dia masih membawa Sarah untuk dikuburkan di sana. Jadi ayat 5 berkata, Bani Het menjawab Abraham, dengarlah kepada kami tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu. Satu hal yang kita lihat di dalam kehidupan sosial orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang dituliskan di dalam Alkitab. Mereka itu selalu dikenal sebagai orang-orang yang baik, orang-orang yang hidupnya benar, sehingga mereka terpandang dan mereka dikagumi oleh orang lain. Nah, banyak sekali orang Kristen pada zaman sekarang yang mengatakan dirinya Kristen, tetapi ketika orang melihat mereka, orang menghina mereka. Bukan karena perbedaan kepercayaan, bukan karena orang Kristen tersebut percaya kepada Tuhan Yesus, bukan karena itu, tetapi karena gaya hidupnya yang sama sekali tidak bisa dikatakan sebagai contoh. Ketika orang dunia pergi mabuk-mabukan, merokok, diskotik, segala macam, melakukan apa yang disenangi oleh orang-orang yang ada di dalam dunia ini, orang Kristen pun melakukan hal yang sama. Sehingga orang akan berkata, inilah orang Kristen. Orang Kristen juga sama. Mereka juga melakukan tindakan-tindakan amoral. Dan kita sebagai orang Kristen harus bisa memposisikan diri kita seperti Abraham. Jadi ketika orang melihat kita, mereka bisa memandang kita. Kita orang yang terpandang bukan karena harta kekayaan kita, bukan karena kedudukan kita di sosial, tapi lebih kepada moral kita yang benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Dan di sini kepada Abraham mereka memberikan satu julukan kepada dia. Di sini kepada tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Tentunya ini bukan masalah kekayaannya, tetapi Abraham dalam tindakannya di sini pun kita bisa melihat dia memiliki moral yang sangat tinggi. Dia bukan orang yang mengambil keuntungan dari orang lain. Dia mau nantinya kita lihat membayar tanah yang akan dijadikan kuburan bagi Sarah. Itu memerlukan moral yang tinggi. Di ayat 7 dikatakan, kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu. Dia bukan orang yang sombong, dia bukan orang yang merasa, oh aku dipanggil sebagai raja di sini, raja agung, berarti aku bisa saja melakukan apa yang aku mau. Tidak, Abraham kita lihat di sini dia sujud. Nah, sujud di sini bukan karena dia menyembah mereka sebagai Tuhan, tetapi dia menunjukkan kerendahan hatinya dan dia sedang memohon kepada mereka. Kalau kita memohon, tangan kita harus di bawah, bukan di atas. Ayat 8, serta berkata kepada mereka, jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Zohar, supaya ia memberikan kepadaku gua Makpela itu, miliknya itu, yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu. Jadi Abraham meminta kepada mereka untuk mereka menjual gua atau tanah yang dimiliki oleh Efron bin Zohar, sehingga dia di sana bisa nantinya menguburkan istrinya dan juga keluarganya.
Dan apa yang dikatakan oleh orang-orang tersebut ayat 10, pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Bani Het. Maka jawab Efron, orang Het itu, kepada Abraham dengan didengar oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Jadi ini di hadapan semua orang, menjadi saksi di hadapan semua orang. Dia mau nantinya tanah yang dia beli itu tidak akan diganggu gugat oleh orang Het. Dan ini di hadapan semua orang. Tetapi Efron di sini berkata kepada Abraham, "Tidak, tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu, dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang-orang sebangsaku kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu." Efron berkata, "Tidak, aku tidak akan menjualnya kepadamu. Kamu ambil saja, aku berikan secara gratis. Baik tanah itu maupun gua tersebut, aku berikan secara gratis." Lalu apa kata Abraham? Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu, serta berkata kepada Efron dengan didengar oleh mereka, "Sesungguhnya jika engkau suka, dengarkanlah aku. Aku membayar harga ladang itu. Terimalah itu daripadaku supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati itu di sana." Abraham tidak mau menerima tanah itu secara gratis. Nah, ada pesan moral yang bisa kita dapatkan di sini kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Abraham, bagi dia tanah itu telah dijanjikan Tuhan menjadi milik pusakanya dan keturunannya. Tidak ada keraguan bahwa itu pasti akan terjadi. Dan kita melihat sepanjang sejarah, bagi kita zaman sekarang sudah terbukti bahwa itu benar terjadi. Bagi Abraham, dia harus berjalan dengan iman. Dan iman itu selalu membuat orang menjadi bijaksana. Bukan menjadi orang yang ceroboh melakukan sesuatu tanpa petunjuk daripada Tuhan. Saat ini kepada Abraham, tanah itu belum menjadi miliknya 100%. Masih ada orang Het, masih menjadi milik orang Het di sana. Oleh karena itu, pesan moralnya yang diberikan oleh Abraham adalah dia tidak mau untuk mengambil keuntungan dari orang-orang di sana. Dan nantinya dituduh bahwa tanah saja itu hak yang diberikan kepada dia. Sehingga orang bisa memperkatakan sesuatu hal kepada dia, bahkan membuat dia tunduk kepada mereka. Sebab tanahnya saja, kuburannya saja diberikan oleh mereka. Oke. Nah, Abraham selalu menjaga kesaksiannya di hadapan semua orang. Oleh karena itu dia bilang, "Aku tidak mau menerimanya secara gratis. Kalau kamu mau, aku bayar." Ayat 14. Jawab Efron kepada Abraham, "Tuanku, dengarkanlah aku. Sebidang tanah dengan harga 400 shikal perak. Apa artinya itu bagi kita? Kuburkan sajalah istrimu yang mati itu." Lalu Abraham menerima usul Efron, maka ditimbangnyalah perak untuk Efron sebanyak yang dimintanya dengan didengar oleh Bani Het itu 400 shikal perak, seperti yang berlaku di antara para saudagar. Saudara-saudara, apa yang diminta Efron di sini menurut penelitian adalah sesuatu yang jauh di luar dari harga tanahnya. Sebab tanahnya di sana berkisaran hanya sekitar 50-60 shikal perak. Oke, di sini dikatakan oleh Efron malah 400 shikal perak. Dan ketika Abraham mendengar itu, dia tidak memandang itu sebagai suatu hal yang merugikan dia. Tapi dia berkata, "Oke, kamu bilang 400 shikal perak." Walaupun Efron tidak mengatakan secara langsung harganya adalah 400 shikal perak. Tetapi Abraham berkata, "Oke, sudah didengar oleh semua orang, harganya adalah 400 shikal perak." Dia ambil 400 shikal perak seperti yang berlaku di antara para saudagar. Kemudian demikianlah ladang Efron yang letaknya di Makpela di sebelah timur Mamre, ladang dan gua yang di sana serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya, diserahkan kepada Abraham menjadi tanah belian di depan mata Bani Het itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. 19. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Makpela itu di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Demikianlah dari pihak Bani Het, ladang dengan gua yang ada di sana diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Saudara-saudara, dari apa yang kita baca ini, kita belajar bahwa hidup di dalam dunia ini sebagai orang yang beriman menuntut kesabaran dan kepercayaan kepada Tuhan. Tidak dengan berlaku ceroboh dan tanpa petunjuk daripada Tuhan. Abraham sudah menunjukkan bagaimana dia tetap beriman bahwa tanah itu akan menjadi milik pusakanya. Oleh karena itu dia menguburkan istrinya di sana. Di saat yang sama dia bersabar dan bertindak dengan bijaksana agar ia tidak dituduh sedang menggunakan atau mengambil keuntungan dari orang-orang di sana. Bahkan dituduh seperti orang yang
bodoh, apalagi kalau dia mengatakan, aku berhak atas tanah ini karena Tuhan menjanjikan kepadaku. Tidak akan ada orang yang percaya demikian. Oke? Tidak ada orang, bahkan Bani Het pun sendiri pun tidak akan percaya ketika Abraham mengatakan hal seperti tersebut. Oleh karena itu dia bertindak dengan bijaksana. Saudara-saudara, di dalam iman kita sebagai orang Kristen, hal yang sama. Kita membaca di dalam Alkitab, di mana Tuhan berjanji dia akan menolong kita, dia akan menyertai kita, dia akan melindungi kita, dia tidak akan selama-lamanya membiarkan kita dalam keadaan yang susah. Dalam keadaan yang susah seperti ini, Tuhan di dalam firman-Nya kita menemukan janji-janjinya bahwa dia menolong kita dan dia akan melepaskan kita dari keadaan-keadaan susah seperti ini. Namun kita harus seperti Abraham, tetap beriman, tetap percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Oke, baik itu hidup ataupun mati. Hidup berarti kita tetap hidup sampai pandemik atau ujian atau apapun permasalahan dalam hidup kita selesai. Mati pun kita tetap menang sebab kita mati dan pergi ke surga. Oke, dan janjinya itu pasti akan dilakukan. Jadi kita beriman. Tetapi kita jangan menjadi orang yang ceroboh tanpa petunjuk daripada Tuhan yang jelas. Kita pergi dan mengatakan kita tidak akan terkena penyakit, kita tidak akan susah, kita tidak akan lapar, kita tidak akan miskin, kita tidak akan sakit. Segala macam hal ini Tuhan tidak pernah janjikan kepada kita. Dan kita pergi mengatakannya di hadapan semua orang dan menjadi bodoh. Sebab orang akan melihat ketika kita sakit, mereka akan datang kepada kita dan mencemooh kita. Dan mengatakan, kamu bilang Tuhan tidak akan membiarkan kamu sakit, lalu kenapa kamu sakit? Di dalam sejarah gereja, ada seorang yang teori yang disebut positive thinking, lebih generalnya atau lebih umum dikenal sebagai positive thinking. Dia mengajarkan, inti dari pengajarannya adalah, jikalau kamu sakit, kamu jangan bilang kamu sakit, kamu bilang kamu sehat, maka kamu sehat. Kalau kamu lapar, jangan bilang kamu lapar. Kamu bilang kamu kenyang, maka kamu kenyang. Dan ini ajaran ini banyak diterima oleh semua orang. Sampai akhirnya, sang pengajar sendiri, dia sakit dan lumpuh dan harus berjalan dengan kursi roda. Lalu orang mencemooh dia dan mengatakan, di manakah imanmu? Katakanlah, aku berjalan, sehingga kamu tidak duduk di kursi roda dan berjalan. Saudara-saudara, kita memiliki iman kepada Tuhan, tapi kita tidak boleh bodoh dan ceroboh. Kita harus bijaksana, bersabar di dalam menunggu rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan berlaku bijaksana dalam segala hal yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Sambil tetap percaya, beriman bahwa Tuhan akan menolong dan menyertai kita. Jadi, kiranya Tuhan menolong kita, sehingga kita bisa menjadi Abraham di masa yang sekarang ini. Tuhan memberkati.